Saudara, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang menginginkan kepala daerah minimal 40 tahun atau pernah dan sedang menjabat kepala daerah. Putusan itu membuka peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres mendatang. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan terkait gugatan persyaratan bakal Capres-Cawapres. MK menolak gugatan yang meminta batas usia Capres-Cawapres menjadi 35 tahun. Namun MK mengabulkan gugatan yang menginginkan syarat Capres-Cawapres harus pernah menjadi kepala daerah. Dengan demikian, jika mengacu pada putusan MK, maka Capres-Cawapres minimal berusia 40 tahun atau sedang dan pernah menjadi kepala daerah dari hasil pemilu. Selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Kepada Kompas TV Minggu malam, anggota KPU Idam Holik menyebut apapun putusan MK soal persyaratan Capres-Cawapres, maka putusan tersebut berlaku sejak dibacakan. Ya, kalau kita bicara tentang proses penyusunan atau legal drafting PKPU dari awal hingga akhir itu memang cukup lama ya. Ada FGD, Focus Group Discussion, ada uji publik, ada rapat konsinyering, ada rapat konsultasi, ada rapat harmonisasi. Normalnya memang cukup lama, tapi kita kembali kepada penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak dibacakan. Putusan MK ini membuka peluang bagi Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk mengikuti pemilu presiden. Gibran Rakabuming memang masih berusia 36 tahun, namun saat ini dia menjabat sebagai Wali Kota Solo. Sejumlah pihak pun sudah menggadang-gadang Gibran untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, menyebut Gibran berhak menjadi cawapres sepanjang dibolehkan oleh aturan. Jadi begitu juga sama kali ini misalnya Mas Gibran maju sebagai cawapres, panjang mekanismenya terpenuhi, lalu dia bekerja keras mengikuti kontestasi, saya pikir hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai implementasi politik dinasti karena masyarakatlah yang akan menentukan. Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat siap dan menerima apapun putusan MK soal persyaratan Capres-Cawapres. Sebab putusan MK bersifat final dan mengikat. Apapun kalau putusan MK itu kan mengikat, ya silakan kita tunggu aja apa putusan yang mengikat itu seperti apa, itu nunggu kira-kira mungkin 1 atau 2 jam lagi. Pokoknya kita harus siap dengan apapun putusan MK, itu aja. Dalam program Sapa Malam kemarin, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut akan ada problem etik jika MK mengabulkan gugatan yang membuka peluang Gibran untuk maju Pilpres 2024. Publik akan menilai MK sebagai lembaga yang politis. Dampaknya adalah pada masa depan MK kita. Karena orang jadi akan punya asosiasi bahwa oh berarti MK itu memang punya problematika etik yang luar biasa sehingga ada kekhawatiran, saya duga ya, paling tidak bagi saya kira ini banyak sekali di kepala banyak orang Indonesia saat ini, jangan-jangan nanti pada saat sengketa hasil Pilpres yang juga pasti akan sangat ketat, tuh kita sudah punya pengalaman berkali-kali kan di hasil akhir itu ada sengketa, itu akan diputuskan oleh MK, jadi ada kekhawatiran apakah MK benar tidak terlalu politis atau tidak. Karena kalau besok dikabulkan, berarti MK sudah sangat-sangat politis. Pengajuan uji materi soal persyaratan Capres-Cawapres diajukan oleh sejumlah pihak yang terdiri dari partai politik dan perseorangan. Tim Liputan Kompas TV. Sejumlah aktivis menggelar maklumat keprihatinan merespon putusan Mahkamah Konstitusi. MK menolak gugatan batas usia 35 tahun.
tapi mengabulkan syarat usia minimal 40 tahun dan pernah atau sedang jadi kepala daerah. Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid kecewa usai MK mengabulkan sebagian soal syarat peserta Pilpres. Menurut Usman, putusan MK menunjukkan betapa kuatnya penguasa saat ini dan reformasi seolah kembali ke titik nol. Eni Nurbanisi dan Hakim Konstitusi. Reformasi kembali ke titik nol. Mundurnya reformasi ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti. Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarganya. Rasa keadilan diinjak-injak, masa depan bangsa dijadikan permainan kotor. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan soal batas usia Capres-Cawapres sehingga yang belum berusia 40 tahun bisa mengikuti Pilpres sepanjang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Bagaimana memaknai putusan MK? Kita akan berbincang dengan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Mbak Titi. Ya, selamat sore Mbak Livi, sehat-sehat selalu. Sehat Mbak Titi. Jadi gimana kita baca putusan MK? 35 tahun nggak boleh, tapi boleh asalkan pernah jadi kepala daerah atau sedang menjadi kepala daerah. Ini gimana kita menafsirkan ini semua? Ya, selamat atas pernikahannya Mbak Livi, itu yang pertama. Itu kabar bahagianya ya. Nah, yang berikut soal diskusi kita. Jadi yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi itu dalam putusan nomor 90 /PUU strip 21 Romawi /2023 bukan hanya yang pernah atau sedang menjadi kepala daerah ya, semata Mbak Livi, tetapi juga bagi mereka yang pernah atau sedang menjadi pejabat negara melalui elected officials atau jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pilkada. Apa saja jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum di Indonesia termasuk pilkada? Pertama, presiden, wakil presiden. Yang kedua, anggota DPR. Yang ketiga, anggota DPD. Yang keempat, anggota DPRD, baik provinsi dan kabupaten kota. Lalu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan yang terakhir wali kota, wakil wali kota. Nah, dengan demikian putusan MK nomor 90 ini menyatakan usia 40 itu konstitusional sepanjang dimaknai dikecualikan bagi mereka yang pernah atau sedang tadi ya menjabat presiden, wakil presiden dan seterusnya tadi, termasuk juga anggota DPRD kabupaten kota itu bisa dicalonkan menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah, jadi syarat usia ini tidak berlaku absolut. Syarat usia ini ada alternatif yang bisa menyimpanginya, yaitu bagi orang-orang yang sedang menjadi pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan langsung. Pemilihan langsung di Indonesia. Nah, dengan demikian siapapun yang belum 40 asal dia pernah atau sedang tadi ya menjabat melalui jabatan-jabatan yang dipilih langsung oleh rakyat punya peluang menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah, yang berikutnya adalah tentu ini membuka ruang bagi nama yang banyak diperbincangkan, yaitu Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Karena kenapa? Beliau kan adalah saat ini kepala daerah wali kota Solo yang dipilih langsung melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Gitu. Dan kebetulan umurnya 36 tahun ya Mbak Titi ya? Iya. Mbak Titi, kalau sejumlah pihak menilai putusan MK ini kan dikaitkan dengan pragmatisme kepentingan politik. Bahkan Usman Hamid itu sempat mention soal kuatnya penguasa saat ini. Bagaimana respon Anda soal itu? Ya, saya kira itu tidak bisa dihindarkan ya, karena putusan ini hadir di tengah proses kontestasi yang sedang berlangsung, lalu ada nama yang digadang-gadang yang tidak bisa maju karena memang persyaratan usianya tidak terpenuhi. Tetapi kemudian persyaratannya menjadi terpenuhi akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini. Nah, dan kita harus kritisi juga Mbak Livi. Ada kontroversi di dalam putusan MK 90 ini. Kalau dilihat dari yang mengabulkan, ini kan bisa disebut yang mengabulkan itu 5 versus 4. Nah, yang 5 ini mengabulkan. Tapi ini mengabulkan tidak bulat. Karena kenapa? 3 itu mengabulkan sepanjang dia adalah pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan langsung atau pemilu. Tapi 2 itu pengecualian atau alternatif yang dimungkinkan di bawah usia 40 bagi yang pernah atau sedang menjadi gubernur. Gubernur itu bukan wali kota loh. Itu 2 hakim Eni Nurbaningsi dan Daniel Yusmik.
Nah, 4 sisanya itu kan tidak mengabulkan. Ada yang menolak, ada yang menyatakan tidak punya legal standing pemohonnya. Nah, kalau begitu sebenarnya tidak ada kesepakatan atau tidak ada kebulatan di dalam putusan nomor 90 ini. Lalu Bisa gimana dikatakan- menafsirkannya, Mbak Titi? Nah, itu makanya, itu yang saya bilang, putusan ini menyisakan problem. Karena sebenarnya tidak ada kesepakatan bulat soal pengecualian. Karena kalau dikatakan wali kota dan bupati juga bisa, faktanya hanya 3 yang mendukung dari hakim. 2 hakim yang lain, Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik, itu kan menyatakan standarnya adalah gubernur. Berarti kan dia tidak sepakat kalau bupati wali kota bisa menjadi calon presiden, wakil presiden. 4 yang lain bahkan menyatakan menolak. Jadi sejatinya dalam putusan 90 ini tidak bulat juga atau tidak tercapai mufakat soal bahwa wali kota, bupati itu bisa maju. Karena yang bisa membolehkan itu hanya 3 hakim. Sementara 6 hakim lain itu tidak menyetujui itu. Jadi saya juga dalam konteks ini melihat putusan ini mengabulkan, tapi sesungguhnya tidak mengabulkan. Walaupun disebutkan bahwa mengabulkan dengan concurring opinion, pendapat berbeda, mohon maaf, bukan pendapat berbeda, alasan berbeda. Alasan berbeda itu mestinya diberikan kalau yang dikabulkan itu sama. Jadi substansinya sama, tapi alasannya berbeda. Contohnya ketika Profesor Saldi Isra menyetujui bahwa menteri tidak harus mundur kalau dia menjadi calon presiden atau wakil presiden atau maju pilpres, alasannya itu memang berbeda. Tapi sama dengan putusan yang menyatakan tidak harus mundur. Lah ini alasan berbedanya tidak sepakatnya sangat substansial bagi Profesor Eni dan Daniel Yusmik. Yang boleh dikecualikan itu kalau dia adalah gubernur. Kalau dia wali kota dan bupati itu tidak boleh. Nah di sini artinya putusan ini maksudnya apa? Karena mayoritas itu berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh 3 hakim yang mengabulkan. Jadi bagi saya para akademisi, para sarjana hukum begitu ya, ahli-ahli hukum tata negara wajib membedah putusan ini, terutama terkait dengan apakah substansinya betul mengabulkan baik jabatan-jabatan di luar gubernur untuk bisa maju sebagai presiden dan wakil presiden. Gini Mbak Titi, ini kan kebetulan 19 Oktober itu adalah masa pendaftaran Capres dan juga Cawapres. Ini tanggal hari ini kemudian diumumkan begitu. Yang kemudian tadi juga menarik kan ketika kemudian hakim langsung memutuskan bahwa putusan ini berlaku pasca diumumkan. Apakah kalau menurut Anda semua ini adalah kebetulan ataukah memang ya putusannya memang harus dibacakan hari ini setelah 7 bulan tergantung-gantung di MK? Mbak Livi, ini menarik sekali ya, karena ada evaluasi sangat mendasar terhadap Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh internal MK sendiri. Siapa? Hakim Saldi Isra. Kalau kita baca dissenting opinion Saldi Isra itu kan membuka dapur sampai lahirnya putusan ini. Bagaimana terjadi perubahan lanskap putusan antara putusan 29, 50, 55 soal usia yang ditolak dan dinyatakan sebagai open legal policy atau kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang hanya dihadiri oleh 8 hakim tanpa kehadiran Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Tetapi situasi itu berubah ketika Anwar Usman ikut di dalam pengambilan keputusan di dalam perkara yang dikabulkan nomor 90 ini. Bahkan Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan sangat ya tidak bisa memahami perubahan pendirian hakim dari open legal policy menjadi dikabulkan, dan dikabulkannya pun tidak bulat, dan dia menyatakan bahkan bertanya quo vadis Mahkamah Konstitusi. Jadi dia menyatakan bahwa ada aroma memang yang sangat kental atau bahkan dia sangat terbuka yang mengatakan yang sangat ingin bersemangat begitu ya, seolah-olah dikait-kaitkan dengan situasi politik hari ini. Nah, pertanyaan yang menjadi refleksi mendasar kita, kalau seorang hakim Mahkamah Konstitusi saja merefleksikan situasi pengambilan keputusan di dalam perkara 90/2023 ini sebegitunya sampai mempertanyakan quo vadis Mahkamah Konstitusi, apalagi publik. Jadi tidak bisa dihindari publik ataupun kontestan pemilu, partai politik, karena kan partai politik berkepentingan mereka terhadap dinamika pencalonan. Karena kalau sampai akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka keran pencalonan figur yang belum berusia 40 tahun, notabene hari ini namanya hanya Gibran Rakabuming Raka, terbuka saja yang menyebut nama, kan tidak ada nama lain selain itu. Bahkan alasan permohonan Almas Sabiru ini
hanya karena dia mengidolakan wali kota Surakarta, wali kota Solo. Dia bilang karena kemajuannya bagus dan dia tidak bisa membayangkan kalau Pilpres tidak diikuti oleh Gibran. Jadi itu yang kemudian bagi saya relevan publik berdialektika dan membangun diskursus soal putusan ini dan kepentingan pragmatis di belakangnya, kepentingan politik praktis di belakangnya, karena seorang hakim pun mempertanyakan itu dan bahkan membuka secara terang benderang dinamika perbedaan putusan antara yang dihadiri 8 hakim dengan yang dihadiri oleh 9 hakim, di mana itu melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga publik sama-sama tahu ya memiliki hubungan keluarga dengan nama yang digadang-gadang akan kemudian punya peluang maju melalui putusan 90 ini. Oke, Mbak Titi, kalau kita bicara soal masa waktu pendaftaran Pilpres tanggal 19 Oktober besok yang akan dimulai, langkah apa yang kemudian harus dilakukan KPU pasca pembacaan putusan pada sore tadi? Iya, putusan ini kan final and binding ya, Mbak Lipi ya. Kalaupun kemudian terjadi kajian, lalu analisis, dilakukan eksaminasi oleh para pakar, akademisi, ahli hukum, itu persoalan berbeda. Tetapi dia langsung berlaku pada 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi final and binding. Jadi dia diberlakukan segera erga omnes begitu. Nah, oleh karena itu ya kalau secara teknis administratif tentu saja KPU harus menyesuaikan pengaturan di dalam peraturan KPU mereka. KPU sudah menerbitkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden wakil presiden. Berarti itu harus direvisi ya. Tetapi dengan demikian karena MK secara eksplisit di dalam putusan MK menyebutkan ini berlaku mulai 2024 dan pemilu-pemilu berikutnya, untuk pencalonan presiden tahun 2024 ini yang akan dibuka 19 Oktober, maka syarat calon presiden wakil presiden adalah usianya 40 tahun, dikecualikan bagi yang pernah atau sedang menjadi pejabat negara melalui jalur elected officials, melalui pemilu ataupun pilkada. Baik. Jadi tidak ada lagi diskusi bahwa ini baru berlaku 2029, terlepas kita setuju, tidak suka, mendukung atau tidak mendukung, memang ini untuk 2024 gitu. Kita tinggal lihat nanti di pendaftaran tanggal 19 Oktober mendatang. Terima kasih Mbak Titi Anggraini atas waktunya di Sapa Indonesia Malam.